kami sebagai tim dari tim oposisi kami dukung mosi ini. Sebelum itu mari kita definisikan apa yang dimaksud dari mosi perdebatan kali ini, yaitu perpustakaan budaya asing. Budaya asing merupakan suatu kebudayaan dari negara lain yang masuk dan diterima oleh suatu masyarakat dan kemudian kemudian diterima oleh suatu masyarakat di negara itu sendiri yang berupa nilai ataupun tradisi, gaya hidup, teknologi dan seni. Tetapi juri, kami di sini tidak membatasi teknologi luar yang masuk karena teknologi itu bersifat tidak membawa hal-hal yang berdampak negatif, tetapi malah membawa hal-hal yang baik, misalnya seperti membantu pekerjaan atau mendirikan industri yang lebih bagus pada akhirnya. Kemudian juga tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah konsep yang merangkum ciri khas seperti ciri khas jadi kepribadian bangsa atau negara yang membedakannya dari negara lain yang tercermin melalui suatu negara seperti bahasa, sejarah, budaya dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang mana itu berfungsi sebagai pemersatu bangsa, bersatu bangsa serta membentuk rasa cinta terhadap tanah air dan kebanggaan nasional. Kemudian tiga yang dimaksud membatasi di sini adalah pembatasan budaya asing adalah tindakan negara untuk menyaring, mengatur dan mengurangi intensitas dari budaya yang tidak relevan atau berpotensi untuk merusak budaya-budaya asing yang ada. Jadi mana ini itu demi menjaga keberlangsungan identitas nasional. Kemudian di sini membatasi ini berarti tidak menuntut secara total. Yang dimana membatasi ini memberi maksud untuk memberi ruang untuk difilter dan sebagainya, tetapi menutup total dalam melakukan isolasi yang tidak menerima dari budaya lain. Yang dimana kami tidak seperti itu. Yang kami mau adalah pembatasan ini adalah sebagai filter proteksi, bukan penutup absolut. Kemudian kami lihat status quo saat ini. Saat ini media komunikasi semakin berkembang sehingga orang-orang dari berbagai dunia dapat dengan mudah berkomunikasi. Di mana informasi dari suatu negara dan negara lain itu dapat diperlukan. Misalnya di sosial media yang bisa lihat bagaimana gaya-gaya orang luar, bagaimana tradisi orang luar ataupun bagaimana nilai-nilai yang merusak. Contohnya saya individualisme di mana di situ menjadi tren dan sebagainya. Di mana kami tidak dapat lihat di negara kami sendiri. Jadi kemudian masuk ke bagian orientasi. Maka pada akhirnya kami ingin membatasi hal itu. Tidak semua budaya yang mempunyai nilai positif dalam diri seperti gaya hidup yang konsumtif, individualis, atau standar kecantikan semua. Contoh saja misalnya ketika yang ada di Korea itu masuk di Indonesia, maka orang yang ada di satu kota itu malah standar kecantikannya yaitu putih tinggi dan sebagainya. Jadi mana ini tidak sesuai dengan budaya-budaya yang ada di lokal misalnya. Karena budaya-budaya yang ada di Indonesia itu adalah sesuatu yang menjunjung tinggi, sehingga contohnya saja misalnya yang di Hongkong itu memiliki kulit hitam dan sebagainya, di mana ini memiliki berbagai rangka dan sebagainya. Ketika kamu menjadikan ini standar kecantikan, maka terjadi diskriminasi dan sebagainya, di mana ini itu merusak identitas nasional. Kemudian selanjutnya adalah apa tujuan dari perdebatan ini? Kami mau membahas budaya ini untuk menjaga ruang agar budaya lokal ini tidak tenggelam dalam globalisasi, sehingga generasi muda ini terhindar dari budaya-budaya yang berbahaya tersebut, dan selain itu agar orang-orang ini luar ini tahu tentang budaya-budaya tersebut. Kemudian mengapa pada akhirnya ini dapat dijustifikasi? Negara juga sadari bahwa negara punya memiliki tanggung jawab untuk melindungi identitas nasional, karena budaya adalah bagian dari kedaulatan dan keberlanjutan jati diri. Di mana kedaulatan budaya ini sama dengan kedaulatan bangsa. Dari budaya asing yang dibiarkan masuk, ini itu berbentuk soft power yang terselubung, misalnya dari bagian diplomasi global dan ataupun neokolonialisme. Di mana neokolonialisme ini adalah suatu bentuk penjajahan yang baru pada akhirnya. Di mana ketika budaya-budaya yang masuk ini itu masuk tanpa difilter dan sebagainya, akan membuat orang-orang yang ada status quo ini bergantung pada produk-produk luar. Contohnya saja ataupun kayak orang yang berbau Korea, orang-orang yang ada di status quo saat itu lebih mementingkan bahwa ini dari Korea, masa ingin mau, padahal sebenarnya untuk standar kecantikan sebenarnya itu bukan yang putih saja. Jadi mana hal ini tuh menyebabkan diskriminasi dan sebagainya. Padahal identitas nasional itu bukan seperti itu, juri.
Itu Juli. Kemudian jadi mana ketika mereka ini tergantung ketika negara ini tergantung pada budaya-budaya lokal, maka negara-negara lain itu dapat dengan mudah untuk masuk dan menginterferensi hal-hal yang ada di negaranya, ya. Di mana ini tuh bertentangan dengan prinsip untuk setiap negara itu berhak untuk kedaulatannya sendiri. Sehingga ketika kamu tidak membatasi hal ini, maka kamu sama saja membiarkan budaya-budaya yang buruk tersebut masuk dan mengikis identitas nasional yang menyebabkan kerusuhan bangsa, karena bisa saja terjadi diskriminasi ataupun gaya-gaya individualis yang merusak bangsa ini. Sehingga jadi tim oposisi itu harus menjelaskan satu, bagaimana bisa masyarakat ini tanpa difilter itu dapat bagaimana tanpa filter ini masyarakat ini dapat menyaring sendiri budaya-budaya tersebut. Kemudian dua, bagaimana budaya-budaya yang masuk itu pada akhirnya tidak merusak identitas bangsa, padahal identitas bangsa yang merupakan sesuatu yang seberharga itu pada akhirnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama Niko. Selanjutnya kami mempersilakan pembicara pertama dari sebenarnya nggak paham kalau mereka hadir tentang mereka contoh singkat, contoh tentang bagaimana pada akhirnya ini akan merusak identitas bangsa, tapi mereka tidak menghadirkan kepada Anda semua apa yang betul-betul hadir di 100 poin itu. 3 poin dasar. 1, mereka bilang kalau budaya asing itu mengancam identitas nasional, tapi ya saya rasa sejarah membuktikan bahwa pada akhirnya Indonesia itu mempunyai atau memiliki penyaringan dan dapat mengadaptasi budaya asing tanpa kehilangan identitas mereka sendiri. Dan bahkan hasil dari budaya Indonesia sendiri itu adalah gabungan dari budaya asing yang masuk dari Indonesia itu sendiri. 2, ini pada akhirnya di sisi mereka tidak akan pernah ada kebebasan berkreasi di sisi mereka, jadi karena ya mereka itu melarang segala hal budaya yang hadir di sisi mereka, karena sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi budaya itu. 1, orang asing itu sendiri yang masuk ke Indonesia. 2, lewat teknologi sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. 3, orang lokal yang keluar berpendidikan di luar negeri misalnya, mereka pada akhirnya setelah sekian lama masuk di luar, mereka kembali ke Indonesia. Saya rasa mereka juga akan kaget kenapa di sini itu tidak ada budaya seperti cipik-cipik sesama manusia atau sesama orang lain itu sendiri. Dan ya mereka juga mau untuk pada akhirnya mereka tidak menjelaskan kepada semua bentuk nasional itu seperti apa di sisi mereka. Dan ya beberapa setup. 1, sebenarnya apa masalah di sini jadi? Saya rasa globalisasi itu semakin besar. Indonesia sebagai negara yang beragam budayanya, yang luar biasa, yang bisa untuk menghadapi tantangan dan mempertahankan identitas nasional mereka. Dan saya rasa banyak yang mereka
asing tidak akan mengancam identitas nasional, tapi dapat mengadaptasi dan memperkuat daya saing global di negara lokal itu sendiri. Karena satu, budaya lokal itu sudah terbukti tumbuh dan berkembang meski terpapar budaya asing. Dua, globalisasi adalah peluang. Kita tidak boleh terlalu menjustifikasi hal itu, karena ini tidak boleh kita sebagai ancaman, karena kita bisa mengadaptasi elemen positif dari budaya itu sendiri untuk meningkatkan daya saing dan kreativitas pada akhirnya. Dan ya, tapi ini penting, saya rasa budaya asing itu bukan ancaman, tapi peluang untuk berkembang, dan negara yang terbuka terhadap budaya itu sendiri seperti apa? Singapura dan Hong Kong yang berhasil menjadi pusat industri kreatif dan inovasi dunia. Dengan alasan semua bakal berlangsung. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim Polka. Selanjutnya kami persilahkan ke pembicara kedua dari tim Pol untuk maju ke podium. Kemudian mereka mengatakan bahwa lihat bagaimana Jepang itu masih memiliki budaya sementara mereka tidak mengisolasinya seperti itu. Namun sadari juga bahwa ada data, ada bukti yang mengatakan bahwa Jepang itu dulunya juga memperkuat budaya mereka dengan memberikan sebuah batasan dan sistemnya. Jadi budaya luar itu tidak bisa masuk dengan semudah itu. Namun karena sekarang mereka sudah sekuat itu dan budaya itu sudah mengendap di masyarakat mereka, maka mereka sudah berani untuk mengekspresi diri mereka ke masyarakat luar, sehingga argumen mereka itu tidak bisa dikredit dengan mudah. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami itu tidak akan ada kebebasan berekspresi dan kami juga akan mengisolasi masyarakat. Namun juri ini tidak benar sama sekali, jadi membuktikan bahwa mereka tidak menjalankan argumen dari sudut saya dengan baik. Tadi bersama saya sudah mengatakan bahwa akan kami adakan penyaringan, bukan penutupan. Kami tidak akan memberikan sebuah sampah budaya atau memberikan mereka, namun kami hanya akan memberikan sebuah metode agar masyarakat bisa menerima budaya berubah, tapi tidak mendominasi budaya dalam. Jadi masyarakat
kita membunuh budaya lama, tapi itu menemukan budaya baru. Jadi secara tidak langsung itu adalah bentuk bagaimana lahirnya budaya baru, bukan penghapusan budaya lama. Terima kasih. Oke, dulu Hindu dan Buddha itu bersama dan juga Cina menyebabkan akulturasi. Itu karena masyarakat Hindu itu masih sekitar itu dengan budayanya, tidak seperti sekarang. Oke, mereka itu mengatakan saat budaya kita itu masih cukup kokoh dan cukup kuat untuk bisa dipertahankan. Namun lihat bagaimana sekarang, seperti yang saya katakan, masyarakat di satu spot itu sangat kokoh, mereka tidak akan mempertahankannya lagi seperti yang tadi itu, seperti yang mereka lakukan di masa Hindu Buddha. Oke, masuk ke aktor yang kedua yang tadi saya katakan negara. Oke, tadi saya katakan bahwa Indonesia itu semakin melemah seperti yang tadi saya katakan mengapa. Saat ini tren itu masuk ke pasar ringan, pada puluh sebelum masuk dan negara kita selalu suka bertahan. Sebab salah satu dari jual kita pun tidak akan terpaksakan seperti itu karena di Indonesia itu banyak hal yang sudah terganti oleh budaya asing. Oke, karena saya menganggap bahwa budaya asing ini itu harus kita batasi untuk menjaga identitas nasional kita. Namun berbeda dari mereka, kami itu bukan hanya akan menjaganya, tapi juga memastikan bahwa dunia global saling mengenalnya. Tapi kami tidak akan membatasi, kami tidak akan mengisolasi masyarakat kami juga. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kami hanya bukan untuk menarik dari sektor dulu, tapi mengizinkan mereka dan tetap mengizinkan mereka untuk tinggal di luar. Kami hanya untuk memberikan sebuah metode penjaringan yang berfungsi untuk membatasi budaya yang masuk agar tidak terjadi dominasi budaya. Kenapa ini baik? Satu, mari masuk ke ranah pembahasan dari manfaat yang akan diterima oleh masing-masing aktor. Satu, dengan sebenarnya masyarakat umum mereka kan beranggapan bahwa dunia asal itu sangat selain itu, bahwa hal-hal itu lebih baik, dan hal itu dibuktikan oleh sebuah studi global yang berbeda menurut Universal. Yang berbunyi, masyarakat yang kuat dengan budaya asing, di mana mereka terekspos berbagai informasi, akan cenderung menganggap bahwa standar atau budaya asing itu lebih dan lebih baik daripada budaya lokal. Jadi yang tadi mereka ikut itu sudah tidak berlaku lagi seperti yang kemudian setelah itu kami hari itu mencoba ini semua. Mereka lakukan bangsa kita. Apakah kita ingin mereka tidak mengingat lagi budaya lokal kita sama sekali? Saya rasa tidak. Kami, oke, jadi metode penjaringan kami itu adalah kami akan memberikan kesempatan untuk bangsa kita diekspos. Namun kami tidak akan membiarkan bahwa bangsa kita bisa mengenal budayanya terlebih dahulu dan akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, yang akan lebih tenang juga lebih ke atas. Ada bahwa budaya itu sebenarnya ada diplomasi global yang diarahkan dengan bagus. Oke, mari masuk ke contohnya. Contoh konkretnya itu adalah salah satu negara yang menerapkan metode penjaringan adalah Prancis. Prancis itu kan sudah terkenal itu dengan budaya seperti dengan budaya makanannya sangat terkenal. Namun bagaimana mereka sendiri itu membatasi penerapan budaya-budaya yang masuk seperti dalam contohnya film, karena mereka mengatakan bahwa film-film yang bisa mempengaruhi sifat-sifat masyarakatnya di sana. Mereka itu membatasi film bioskopnya, jadi hanya tinggal dalam negeri mereka saja bisa masuk dan lihat bagaimana industri film di sana dan pelaku masyarakatnya di sana mereka berbuat baik karena mereka tidak dibahas lagi. Oke, mari masuk ke ranah argumentasi. Satu, jika ingin dibatasi relevasi lokal itu terjaga, juri proses penjaringan kami itu adalah akan dijelaskan. Satu, akan kami tentukan apakah itu sejarah dan budaya kita dan budaya asal kita. Yang kedua, dominasi budaya itu akan memastikan tidak terjadi, sebab kami akan memastikan budaya yang masuk tidak akan lebih banyak daripada budaya kita, sehingga pada akhirnya budaya kita itu akan dikenal sebab kekentalan jati diri kita dan budaya ini akan kita jaga pula. Yang kedua, apa argumennya yang selanjutnya? UMKM kita itu masih terabaikan sampai sekarang seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kuliner luar dan mulai luar, fashion, dan bahkan hal-hal yang seharusnya bisa kita serap dari kita sendiri, kita masker dan luar. Ini terus mendominasi pasar kita, tidak juga yang penting. Kapan uang dari aktor itu akan berputar untuk kita lagi jika saja uang itu terus kembali ke masyarakat investor asing yang masuk ke Indonesia. Di sisi mereka itu tidak akan berputar, di sisi mereka bukan hanya masyarakatnya juga budaya asing, namun ekonominya juga gagal. Proses ekonomi di sisi kami tidak akan terjadi. Dan ketika sisi kota akan semakin besar karena masyarakat kita akan menganggap bahwa standar budaya luar itu lebih bagus daripada standar budaya kita sendiri. Jadi tadi masyarakat yang lahir dengan standar pemikiran sebenarnya yaitu coklat dan bukan putih, mereka didiskriminasi hanya karena sekarang masyarakat di Bali itu adalah dunia luar dan bukan lagi dunia dalam budaya. Semua itu Terima kasih kepada pembicara kedua dari Prof. Selanjutnya kami persilahkan ke pembicara kedua dari Putra untuk maju ke podium. Untuk preferensi POI, silakan angkat tangan dan silakan interupsi. Mohon jangan suka interupsi. Kalau saya belum jawab, artinya saya belum menyelesaikan interupsi saya. Saya akan jawab interupsi kamu, tapi saya belum selesai. Melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, dan 1. Sebenarnya bingung kalau dari tadi mereka menyerap aktivitas dari sisi oposisi, tapi mereka gagal menjelaskan bagaimana mekanisme dan bagaimana protokol yang akan terjadi di sisi mereka. Mereka juga terlalu berpikir secara utopis. Mereka tidak pernah melihat dampak dan kekhawatiran yang telah dikhawatirkan oleh pembicara satu dari sisi oposisi. Tapi saya akan menjelaskan kepada juri dalam 6 poin secara eksplisit. 1. Mereka bilang bahwa pada akhirnya dengan dilakukan pembatasan ini akan ada masyarakat yang bangga pada budaya lokal, karena pada akhirnya budaya lokal itu akan naik namanya dan pada akhirnya masyarakat akan bangga. Tapi saya rasa itu tidak eksklusif di sisi mereka, ini akan lain yang terjadi di dua sisi. Tapi saya akan buktikan kepada juri
buktikan kepada juri. Kalau saya bisa buktikan kepada juri bahwa di sisi kami bentuk kebanggaan yang akan terjadi di masyarakat itu lebih besar daripada sisi proposisi, maka jangan pernah kredibilitas mereka. Sedari di sisi kami tidak di sisi kami akan ada yang namanya memperkuat daya saing global. Kita akan memfokuskan kepada industri kreatif, pada ini akan memfokuskan budaya-budaya lokal. Kita memperkuat budaya lokal tanpa memfilter yang namanya budaya luar. Pada akhirnya budaya luar akan tetap bisa masuk, tapi pada akhirnya budaya kita itu sendiri akan tetap lebih kuat. Dan pada akhirnya budaya kita bisa untuk terkadang luas di kancah dunia. Pada akhirnya siapa yang lebih bangga di sisi mereka atau di sisi kami? Yang mereka dua, saya rasa masalah identitas kecantikan seperti yang kamu tadi katakan akan ada rasisme karena ras dan lain sebagainya, karena ada standar kecantikan dunia. Sadari ini hanyalah referensi. Buktinya di setiap negara telah ditetapkan standar kecantikan. Oke, kalau kamu bilang bahwa pada akhirnya standar kecantikan yang Amerika bisa masuk ke Indonesia, sadari ini adalah bentuk referensi, ini adalah bentuk ide, ini adalah bentuk bagaimana pada akhirnya standar kecantikan di Indonesia itu hadir. Sadari, oke, kalau di Amerika itu rata-rata orang-orangnya kulit putih, tapi sadari masyarakat di Indonesia itu akan menyesuaikan dengan apa sebenarnya ras dan warna kulit yang ada di Indonesia. Pada akhirnya ini akan membuat budaya baru, mereka akan membuat standar kecantikan baru, mereka tidak akan mengikuti budaya luar. Pada akhirnya aktivitas mereka tentang hal ini untuk tiga. Kamu bilang kamu mau masyarakat menjadi sendiri secara kesadaran, tetapi tidak ada jaminan pemerintah di sisi kamu. Oke, kamu tadi bilang bahwa masyarakat itu akan menjadi sendiri secara kesadaran, akan hadir kesadaran di masyarakat sendiri untuk menjadi budaya lokal. Tapi sadari, pemerintah di sisi kamu itu mau untuk membatasi, itu mau untuk mencari. Pada akhirnya kalau kamu bilang bahwa pada akhirnya akan ada bentuk edukasi di sisi kamu, atau ada bentuk metode di sisi kamu, saya rasa itu terlalu spesifik karena mereka tidak pernah menyimpan ini dan berusaha hal ini, sehingga kalau ini hadir dibicara dengan mereka, saya rasa itu tidak bisa kredit. Oke, 4. Kamu bilang bahwa mereka sadar bahwa pada akhirnya masyarakat boleh mengikuti arus, tapi mereka tetap memberikan akses ke budaya luar. Oke, ini kontradiktif. Kenapa? Mereka bilang bahwa masyarakat generasi muda itu mudah terbawa arus, mereka tetap memberikan celah kepada masyarakat muda itu sendiri untuk mendapatkan budaya-budaya asing. Bukankah pada akhirnya di sisi mereka itu lebih mudah untuk mengikuti alur, pun ini kontradiktif. Dibanding pembatasan, ini kita memperkuat daya saing global seperti memfokuskan pada industri kreatif dan memperkuat budaya yang ada pada negara itu sendiri. Terakhir, mereka bilang industri film di Prancis itu pada akhirnya membentuk yang namanya film-film luar. Pada akhirnya di Prancis itu hanya menayangkan film-film lokal. Ini kontradiktif. Kenapa? Musik ini adalah pembatasan. Contoh yang mereka ambil bicara bahwa mereka telah mengatakan bahwa Prancis itu tidak menayangkan film-film di luar di bioskop mereka, dan Prancis lah menayangkan film-film lokal. Ini kontradiktif. Kenapa? Karena pada akhirnya musik ini pembatasan, bukan dengan penutupan akses. Jadi saya rasa seluruh argumentasi dari pembicaraan bahwa mereka itu kontradiktif. Pun pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan, mereka pada akhirnya sadar bahwa ada yang namanya penyebaran informasi yang cepat di masyarakat. Tapi mereka tidak pernah memberikan mekanisme, mereka tidak pernah memberikan jaminan bagaimana sebenarnya ini hadir di mereka, bagaimana cara mereka bisa mencari informasi luar, apakah itu dengan edukasi, apakah itu dengan pergantian algoritma, itu tidak pernah disampaikan ke bicara satu dan bicara dua mereka. Jadi kalau ini ada di bicara tiga, saya rasa argumentasi mereka itu tidak bisa kredit sama sekali. Mari bangun kasus. Sadari, bukan dari sisi proposisi adalah satu budaya. Mungkin bahwa pada akhirnya budaya asing itu tidak mengancam identitas nasionalis, justru memperkuat identitas lewat pertukaran budaya. Ini adalah ini bukan mesti mekanisme. Kemudian kedua, itu perkara yang jelas sudah dikatakan oleh tulisan kedua saya. Mengapa yang kamu katakan itu tidak sebenarnya itu? Saya rasa juga punya catatan. Apakah pada akhirnya bicara dua mereka telah menjelaskan sebenarnya bagaimana sistem yang akan hadir di sisi mereka seperti pembatasan budaya. Nah, yang saya khawatirkan adalah pembatasan budaya di sisi mereka lewat media sosial. Karena lewat media sosial itu seperti apa? Apakah mereka akan memberikan edukasi kepada masyarakat atau mereka akan mengatur algoritma yang ada? Mereka hanya terus mengkhawatirkan tentang budaya asing yang bisa masuk lewat informasi digital, tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana pada akhirnya mereka bisa untuk membatasi atau memfilter hal ini. Jadi saya rasa interupsi mereka tidak bisa dikredit. Tapi oke, bukan dari sisi proposisi kedua, satu memberi kepada anda bahwa budaya asing itu tidak mengancam identitas nasional, justru itu memperkuat identitas nasional lewat pertukaran budaya. Dua, pembatasan budaya asing berbahaya, membatasi kebebasan masyarakat, ikut menutup peluang ekonomi dan membuat Indonesia terisolasi. Sadari, kami tidak pernah menolak pentingnya identitas sosial nasional, tapi yang kami lawan adalah pembatasan budaya asing. Oleh karena itu kontraproduktif dan tidak realistis kalau kita mau melakukan pembatasan kepada budaya-budaya asing yang masuk di era globalisasi, dan justru itu akan merugikan masyarakat baik itu dalam
budaya yang stagnan, pada akhirnya akan ada ekonomi yang tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi kalau mereka bilang tanpa pembatasan budaya asli, tanpa pembatasan budaya asli itu akan mendominasi. Ini adalah false framing. Dominasi terjadi kalau pemerintah gagal menguatkan budaya lokal, bukan karena gagal memberikan pembatasan budaya asli yang masuk ke budaya lokal itu sendiri. Jadi sadari mereka telah salah dari framing. Sadari kalau kita mau menguatkan budaya, kita mau menguatkan identitas nasional itu dengan memperkuat budaya, bukan memfilter budaya asing, karena budaya asing itu adalah bentuk bagaimana pada akhirnya bentuk budaya itu bisa berkembang, tidak akan stagnan di situ saja, dan ekonomi kreatif bisa tumbuh. Pun pada akhirnya saya rasa masalah ekonomi itu dibenarkan oleh oposisi. Silahkan. Pembuangan kata, saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya akan ada bentuk pemberdayaan budaya lokal, akan ada bentuk memperkuat daya saing global, akan ada bentuk memfokuskan dana kepada industri hiburan yang memfokuskan untuk mempromosikan budaya lokal. Pun pada akhirnya saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa di sisi sekarang masyarakat itu akan lebih bangga karena budaya mereka bisa terkenal di kaca dunia, jadi saya rasa itu mereka itu punya pembuang kata. Oke, membatasi budaya asing itu justru menemukan Indonesia di globalisasi. Alasan identitas nasional tidak rapuh itu bisa diperkuat lewat interaksi budaya asing, memberi inspirasi, inovasi dan peluang ekonomi. Kalau dibatasi akan budaya lokal, keterbatasan industri kreatif. UNESCO 2020 menunjukkan bahwa pertukaran budaya lintas negara justru memperkuat kultur resilience atau daya tahan budaya, bukan melemahkannya. Pun pada akhirnya data ekonomi kreatif Indonesia kontribusi industri kreatif sejumlah 1.105 triliun itu lewat pemberdayaan budaya lokal seperti fashion management yang melakukan budaya lokal dan budaya luar. Pun pada akhirnya atas kebiasaan bangga mengenai waktu. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontras. Selanjutnya kami persilakan ke pembicara kedua dari tim pro untuk maju ke podium.
dan itulah yang sebenarnya kami tidak inginkan dalam buku itu. Kenapa kami harus dibatasi. Lalu soal mereka terkait dengan soal overcrowding yang memang ini merupakan institusi nasional, tapi yang paling kami temukan ialah bagaimana pada akhirnya mereka mengikis budaya yang berada dalam diri itu sendiri, bukan cuma terkait dengan etnis nasionality yang bukan. Juri, di sisi kita tidak akan pernah terkikis karena saja dari kamu SD sampai kamu SMA, kamu sudah menggunakan budaya lokal seperti ada mata seni budaya di Undang Undang. Ini adalah bentuk kalau sudah kita lahir, sebenarnya kita lahir dengan tradisi. Itu dia sudah membuktikan kalau budaya lokal di sini kita itu akan tetap kental walaupun begitu banyak budaya asing yang masuk pada akhirnya dalam diri. Dan bagaimana harus mereka dalam diri yang pada akhirnya akan ini seperti apa pembicaraan itu mereka katakan, dan bagaimana pada akhirnya malah berlewat dari bagaimana pada akhirnya dari SMA, SMP kita diajarkan bagaimana itu dari bagaimana di apa yang dari medsos ataupun orang-orang yang berpendirian di luar negeri yang katanya sampai ke dalam negeri itu sendiri. Jadi sebenarnya argumen mereka di POI ini kadang-kadang sudah sama sekali disebutkan. Lalu balik lanjut terkait dengan bahasa maka merupakan bahasa seakan dari berat Belanda. Lihat, ini merupakan case-nya, beliau tahu budaya kita merupakan budaya kita pun merupakan seakan itu tidak terjadi karena kami hanya membatasi sementara mereka itu masuk kelas-kelasnya. Mari lihat bagaimana yang akan lebih baik pada akhirnya. Sama seperti apa yang mereka katakan di bicara mereka terkait dengan tango. Tango itu dulu tidak semudah itu, dulu tidak sebagus itu. Nah, inilah apa yang kami lakukan di sini proposisi, di mana kita mau untuk bagaimana membuat kita budaya-budaya seperti Samba di Indonesia itu dapat lebih mudah sehingga pun yang dibatasi lebih cerdas pembatasannya sementara di sisi kontra mereka tidak ada sama sekali filternya, tidak ada sama sekali sehingga boleh saja mungkin terganti lebih mudah yang awalnya lebih tertutup malah lebih terbuka dan lain sebagainya, dan itu terkikis dari apa yang seharusnya dan dari apa yang seharusnya dari apa sebenarnya mungkin itu berasal dari awalnya. Lalu dua mereka kok membahas lalu dua terkait dengan bagaimana pembicara bahwa mereka mengatakan bahwa pembatasan ini bukan merupakan akses pada pembicara bahwa mereka, tapi pada akhirnya ini sebenarnya mengflip dari apa yang sebenarnya pembicara mereka katakan, karena mereka katakan bahwa kami tidak akan ada ekspres ataupun akan terjadi stagnan. Sementara pembicara kedua mereka akan menolak terkait dengan data kami yang soal Prancis, karena itu katanya pembatasan bukan karena masih terkait dengan pembatasan bukan merupakan akses. Dan bagaimana mereka tradisi dari pembicara kedua mereka apalagi pembicara kedua mereka. Ya terima kasih. Lalu dua mari masuk gimana negeri lain membuat budaya mereka seperti yang tadi saya jelaskan. Pembandingannya seperti ini. Lo mau seperti apa yang dilakukan oleh orang Korea misalnya, membuat rambutnya itu lebih modis sehingga lebih dijual. Itulah yang kami mau. Kita terkait bagaimana pada akhirnya kami masukkan semuanya yang dapat menjadi seperti budaya-budaya barat. Misal kayak di Amerika atau di sana yang dimana sudah tidak jelas lagi budaya apa yang harus diambil, tidak ada lagi ketetapan bahwa budaya A dan B-nya itu seperti apa. Lalu lanjut. Tiga terkait bagaimana mereka katakan bahwa bagaimana soal ekonomi ini terjadi dari bagaimana secara pemerintah untuk bagaimana terjadi dari dominasi pemerintah. Justru di sini orang pemerintah kami mau di sisi proposisi kami mau bagaimana ada batasan tapi akan beri pada akhirnya karena kita akan batasi bukan berarti kita mau membatasi kita yang terjadi di kota dan itu akan lebih buruk pada akhirnya. Ya, silakan. Kontradiktif, satu kedua kamu sadar bahwa persebaran informasi itu telah terjadi dengan sangat besar. Tapi kamu tidak pernah memberikan jaminan kepada juri bagaimana cara kamu memfilter, membatasi bagaimana hal-hal budaya asing itu masuk ke budaya lokal. Jadi saya rasa kalau kamu menjawab interupsi ini dengan menghadirkan mekanisme baru itu tidak bisa diterima. Tidak sama sekali. Dari awal kami sangat jelaskan bagaimana pada akhirnya kami ini memfilter. Oke baik. Kenapa dengan mari bahas satu-satu. Kenapa dengan pembatasan ini akan optimal pada akhirnya? Ini pembatasan juga berarti kita larang apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama kami. Optimalnya gini. Tapi sekarang sudah sekali dengan budaya asing karena adanya seperti yang tadi kalian katakan dan seperti dagangan dan lain sebagainya. Kita harus batasi ini agar mencapai goal hitam.
ini dibuat modis dan bukan cuma dari yang saya yang dimasukkan. Lalu nih, barangkali ada data mengenai pengumuman soal membuka lebih dari sumber daya lokalisasi kamu itu tidak akan terjadi. Oke, kalau kamu budayakan tapi kamu jadikan industri, tapi pada akhirnya tidak akan seberguna itu. Sebuah budaya itu hanya kamu jadikan komersial dan berubah jadi digresif. Lihat bagaimana keluarga bahagia di daerah Angka tertentu di balik layar. Masyarakat di kamu tidak akan perlu budayanya sebagai nasional tapi industri saja. Jadi saat degradasi itu terlalu mereka berubah. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga dari tim Kontra untuk mendukung kami. Bagaimana kamu nasionalisme atau kamu melupakan sekolah budaya lokal kamu kayaknya pun ketika kamu sudah memasuki usia di mana kamu sudah SD, SMP maupun SMA, kamu diajarkan setiap seminggu sekali, kamu terkena kamu diajarkan apa seperti seni budaya, karya dan lain sebagainya yang mengajarkan kamu tentang budaya lokal, cara kamu membuat bagi identitas seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya tanpa kita batasi, ini sudah ada filter dari awal dengan budaya perkembangan. Tapi sebelum kita analisis lebih jauh, mari kita beberapa respon. Satu, ketika mereka bilang budaya asing akan mendominasi dan membuat anak muda ikut lupa budaya lokal. Dua respon. A, justru anak muda punya akses memilih, bukan sekedar menerima, seperti banyak komunitas anak muda yang beredar, justru menghidupkan budaya lokal lewat media sosial, misalnya konten TikTok dengan tarian tradisional atau membuat trending dalam daerah dengan gaya modern. Artinya, lepaslah budaya asing nggak otomatis menghilangkan budaya lokal dengan budaya perkembangan. Tapi B, kalaupun ada, solusinya bukan membatasi, tapi memperkuat pendidikan budaya kamu sendiri. Saya sudah jelaskan, seperti udah ada di status quo, kalau pembelajaran seni dan budaya yang diajarkan sekali seminggu kamu, itu cukup. Pun ketika kamu memasuki perguruan tinggi, kamu juga bisa memilih. Kamu juga tetap diajarkan bagaimana seni itu sendiri pada akhirnya lewat universitas, lewat universitas dan lain sebagainya dengan budaya perkembangan. Tapi dua, sebenarnya bingung. Kalau mereka bilang, P1 mereka hadir dengan bilang tidak membatasi teknologi masuk, tapi P2 dan P3 mereka itu khawatir tentang bagaimana persebaran arus teknologi yang ada dengan budaya perkembangan. Ini kontradiktif dan tidak ada saling kredit dengan budaya perkembangan. Silakan. Sebenarnya harus dimasuk dari pembicaraan atau kamu dengan kaitannya mereka mengatakan terkait dengan gimana apa budaya luar akan masuk ke kita. Mereka melihat dari hasil misalnya jadi ketika mengatakan bahwa budaya luar kamu terjadi dari apa yang akan dia lihat dari lahir secara dia akan mengatakan kamu sendiri adalah memutuskan apa yang mengatakan. Yuri, budaya asing tidak serta-merta ada lewat media sosial. Artinya ketika kamu membatasi ini, kamu juga membatasi anak muda Indonesia yang melakukan kuliah di Amerika Serikat misalnya. Ketika mereka masuk ke Indonesia, kamu akan membatasinya karena mereka akan dianggap membawa budaya asing. Seperti yang beredar di TikTok, anak yang telah belajar di Amerika Serikat itu bingung
pembuatan tradisi budaya lokal kamu. Budaya lokal juga tidak hanya serta-merta ada pada budaya seperti handbook yang mereka bawakan dari awal, itu tidak dibantu oleh teman. Budaya lokal itu banyak, tapi mari kita bandingkan. Oke, kita lanjut. Sedangkan Korea Utara, mereka tetap dalam mengontrol budaya asli demi menjaga identitas nasionalnya. Dampaknya apa? Identitas politik dan budaya yang terlihat terjaga di sisi mereka, tapi pembatasan ini menyebabkan terisolasian, kemiskinan, kekerasan teknologi serta sosial. Rakyat itu kurang untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan dunia luar dan kesempatan untuk maju. Jadi inilah bentuk yang ada di pihak oposisi ketika sedari awal mereka mau membatasinya dengan budaya terformal. Tapi mari kita lihat studi mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali tahun 2024 itu membuktikan kalau mahasiswa di sana itu merasa budaya asing memberikan dampak positif seperti peningkatan pengetahuan mereka untuk proses pembuatan skripsi mereka, untuk proses bagaimana mereka membuat project yang disuruh oleh guru mereka. Jadi pada akhirnya ketika kamu membaca suatu mereka di satu sudut saja, kamu tidak akan pernah berani untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di diri kamu. Dalam artian apa? Kebebasan diri di sisi mereka itu akan terbatas dengan budaya terformal. Karena dari awal kamu terdoktrin untuk harus selalu mencari budaya asing. Padahal kamu tidak tahu bagaimana budaya asing itu masuk dan memberikan dampak positif terhadap diri kamu. Tapi apa sebenarnya perdebatan kita pada kali ini? Apakah menjaga identitas nasional lebih efektif dengan cara membatasi budaya asing atau dengan memperkuat budaya lokal saling berinteraksi secara terbuka dengan budaya asing dalam budaya terformal? Artinya apa? Di pihak mereka mau menjaga identitas nasional dengan cara efektif, yaitu membatasi budaya asing itu sendiri. Kalau di pihak kita sudah jelaskan kalau di pihak kita itu memperkuat budaya lokal sambil tetap berinteraksi secara terbuka dengan budaya asing. Artinya dari kelas perdebatan ini kita melihat di budaya terformal. Saya juga sudah jelaskan kepada kita semua kalau bentuk bagaimana budaya lokal itu sudah ada di status quo, seperti kamu sudah diajarkan dari kamu kecil, SD, SMP, kamu ke perguruan tinggi, dan bahkan ketika kamu sudah menikah pun kamu akan Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara balasan atau reply speaker dari tim kontra untuk maju ke podium. Menggunakan kasus dalam 3, 2, 1 saya masyarakat, budaya saya stagnan di situ saja, walaupun ada perkembangan itu tidak bisa menutup global. Jadi saya harus menolak itu secara simpel bagaimana dunia berjalan di sisi posisi. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana pada akhirnya kenapa bisa sisi posisi itu salah satu. Tak ada yang bilang di sisi mereka orang itu tidak akan ikut FOMO. Pun kalau ada budaya asing yang masuk, pun pada akhirnya framing mereka itu mengatakan bahwa pada akhirnya itu masyarakat boleh ikut arus, tapi sadari mereka juga mengatakan seperti ini bahwa itu pembatasan kita telah membiarkan budaya masuk, tapi kita akan memfilternya. Pun pada akhirnya saya rasa filter itu tidak pernah dijelaskan secara eksplisit di mereka bahwa pada akhirnya mereka itu sudah tua. Mereka tidak pernah memberikan bentuk pembatasan kepada juri lewat sosial media itu seperti apa. Mereka sadar, mereka membuka mata bahwa pada akhirnya bentuk progresivitas perkembangan ilmu komunikasi di media sosial itu telah merajalela. Tapi mereka tidak pernah memberikan pembatasan, mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita pemfilteran seperti apa yang akan terjadi di sosial media yang akan terjadi di sisi profesi. Jadi saya rasa mereka untuk kasus masalah media sosial itu tidak akan pernah bisa kredit. Tiga, apabila mereka tetap memiliki budaya sudah saya klik dengan memperkuat daya saing global, kita tetap bisa untuk mempertahankan budaya lokal. Dibandingkan kita harus menutup, kita harus memberikan pembatasan kepada budaya asing yang masuk. Jadi kita memfokuskan diri kita terhadap budaya lokal dan itu pada akhirnya akan membuat kita bangga karena budaya kita itu bisa dikenal oleh orang-orang luar. Pun yang terakhir, mereka berkuasa dengan persaingan global di era globalisasi. Sadari ini ada era globalisasi. Saya rasa saya telah framing bahwa bagaimana dunia itu telah berjalan secara progresif. Jadi kalau pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana pada akhirnya di sisi mereka orang-orang di status quo itu akan tetap bisa bersaing pada era globalisasi itu sendiri. Tapi apa sebenarnya kelebihan dari sisi oposisi? Satu, saya rasa kami sudah buktikan bahwa budaya asli itu tidak akan pernah mengajak identitas nasional, tapi malah memperkuat budaya lokal itu sendiri dengan bentuk seperti pertukaran budaya, seperti bentuk inovasi budaya dan ekonomi kreatif pada akhirnya.
Dua, kami sudah buktikan pembatasan budaya asing itu berbahaya. Membatasi kebebasan masyarakat itu akan pada akhirnya akan menutup peluang ekonomi dan membuat Indonesia terisolasi dengan dunia luar. Karena selain konteks kita ini adalah era globalisasi. Tiga, kami sudah buktikan bahwa membatasi budaya asing itu justru memperlemah Indonesia di era globalisasi. Empat, kami sudah buktikan dengan membangun budaya bisa membuat masyarakat itu nasionalis, bangga budaya dan memperkuat budaya lokal. Pun pada akhirnya masyarakat itu bisa tahu dan masyarakat itu bisa buka mata bahwa oh ternyata saya mempunyai budaya seperti ini, dan bahkan budaya saya sudah terkenal di kancah negara. Itu pada akhirnya akan menumbuhkan rasa kesadaran nasionalis berbeda di sisi mereka. Mereka hanya mau budaya itu stagnan di situ saja. Pun kalau ada perkembangan itu tidak akan pernah untuk menyentuh dunia global. Kalau mereka bilang bahwa akan ada pengembangan, ya udah mereka kontradiktif karena mereka sadar bahwa kita butuh pengembangan dalam diri itu sendiri. Berarti mereka sadar bahwa pembatasan bukanlah solusi satu-satunya dan pembatasan itu tidak efektif. Berarti mereka secara tidak langsung mereka menolak argumentasi dari sisi mereka itu sendiri. Tapi sebenarnya kami sudah menjelaskan kepada Anda bahwa dengan pembukaan budaya bisa menjadi titik inovasi kreatif, karena pada akhirnya inovasi budaya Indonesia itu bisa berkembang dan pada akhirnya akan muncul ide-ide baru bagaimana cara kita untuk mempromosikan budaya-budaya kita di kancah internasional. Itu tidak akan pernah terjadi di sisi mereka, jadi saya rasa itu eksklusif di sisi oposisi. Tapi sebenarnya apa guys perdebatan ini? Satu, siapa yang bisa membuat masyarakat bangga dengan budayanya dan memperkuat internasional? Dua, siapa yang bisa memperkuat ekonomi kreatif? Saya rasa sampai satu poin yang ketiga saya telah menjelaskan kepada Anda bagaimana kami telah memberikan jaminan kepada Anda. Pada akhirnya tanpa pembatasan itu kita akan tetap bisa mempertahankan identitas nasional. Berbeda dengan sisi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana cara mereka untuk berpintar, bagaimana cara mereka berpintar dalam sosial media. Mereka sadar bahwa masyarakat itu FOMO, tapi mereka tidak pernah menutup keseluruhannya. Artinya mereka itu sadar bahwa transformasi digital itu telah merajalela, tapi mereka tidak pernah menutup pembatasan. Jadi saya rasa matriks perdebatan peneliti pada perdebatan ini adalah siapa yang sudah menjelaskan dan menjawab kepada lawan dan politik itu sendiri sebagai alasan bangga. Oke, baik, terima kasih banyak kepada selanjutnya kami persilakan Ibu Speaker dari Timur untuk maju ke podium. yang mengatakan bahwa mereka akan membatasi budaya ini, cuma ini bukan isolasi, tapi oposisi itu selalu bilang bahwa kami ini tuh isolasi, yang dimana hal ini tuh ini membuktikan bahwa mereka pada akhirnya tidak mendengarkan apa yang telah kami katakan. Kemudian misalkan mereka hadir dengan membawakan sejarah bagaimana pada akhirnya budaya tersebut dapat bertahan karena sebelumnya sudah dapat bertahan dengan ada. Tetapi juga lihat bagaimana mereka pembicara pertama hingga pembicara ketiga itu terus itu menyetujui bahwa masyarakat sebenarnya ini banyak argumentasi mereka yang dari awal itu sudah hangus karena jika kami menyetujui masyarakat ini maka kita perlu adanya pembatasan, kita perlu adanya penfilteran yang protektif kepada mereka sehingga masyarakat budaya yang dalam baik tersebut dapat terfilter dengan baik. Kemudian mari masuk ke pembicara kedua ini proposisi. Kami kalau membahas bagaimana pada akhirnya satu tentang kolaborasi dan sebagainya. Dimana hal ini masih dapat terjadi karena kita menjelaskan bahwa kami tidak melakukan isolasi tetapi hanya membatalkan filtrasi. Kemudian mereka terus bilang bahwa bagaimana membatasi dan sebagainya itu tidak ada. Tapi saya rasa ini sudah jelas kalau pembicara satu ini pembicara kedua kami sehingga mau kasus
kasus mereka. Kemudian dua tentang kemudian kemudian ke dua kontrak hadir itu di kontrak hadir itu bilang bahwa padanya ada sertifikat dan sebagainya, tapi benar, tapi itu tapi ini mereka masuk ke organisasi apa yang mereka kemudian dua datang presentasi, kemudian satu mereka bilang bahwa budaya masuk itu melewati metode dan sebagainya, tapi pembicara tiga tadi tidak setuju tentang sebetulnya di mana ini kontradiktif dengan apa yang dikatakan oleh pembicara satu mereka. Kemudian mereka bilang dalam selama masih tinggal itu sebagainya masih dapat terjadi, tapi kamu setuju dengan promosi juga sehingga ketika kita kan kajian di Indonesia, tapi realistis ada sebagai informasi itu tidak sehingga argumentasi kamu tentang bahwa sebenarnya yang masih dipelajari itu tidak sebaik itu karena masyarakat yang umum itu pada akhirnya tidak dapat memfilternya, di mana ini sudah dilakukan oleh tim kami. Kemudian masih lihat apa yang dimenangkan oleh tim kami. Satu, mereka tidak membantah tentang neokolonialisme, di mana menjajah sebab ini mereka tidak membantah seperti apa pada akhirnya. Kemudian apa saja yang kami satu tentang masyarakat. Menjalan dua saya tadi menjelaskan bahwa bagaimana generasi ini dapat di masyarakat generasi muda yang umum itu pada akhirnya dapat dilindungi dan dapat dilindungi. Kemudian negara di mana dengan pembatasan ini maka